psikologi. Nama saya Nini Dwi Madani, Kak. Iya, Nini. Kalau misalnya jurusannya sama, yaitu psikologi. Kami dari semester 6. Oke. Satu. Nama aku Erin. Selebihnya sama. Kita sama-sama dari psikologi semester 6. Ini sama ya. Selamat datang di podcast kita hari ini. Dan di episode kali ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu mindset teknologi untuk kesehatan mental. Perspektif psikologi di era modern. Hari ini kami memiliki tamu istimewa. Untuk narasumbernya, kami persilahkan memperkenalkan diri. Oke, baik. Halo, perkenalkan nama saya Ines. Saya adalah seorang psikolog klinis. Halo, nama saya Noel Silalahi. Saya peneliti dari Center for Digital Society UGM. Banyak bahas soal teknologi dan kemanusiaan juga. Selanjutnya kita akan masuk segmen yang pertama. Yang pertama memahami kesehatan mental di era digital. Untuk itu kami mau bertanya nih Kak tentang teknologi yang sekarang untuk kesehatan mental di era modern sekarang ini. Dari sisi psikologis itu gimana sih Kak tanggapan Kakak? Oke, baik. Mungkin saya dulu ya, nanti dilanjut oleh Mas Noel gitu. Oke, kalau berbicara terkait dengan kesehatan mental di era digital itu, kita sudah tidak lagi membahas ada atau tidaknya gangguan psikologis pada seseorang ya gitu. Jadi kan kita sering mengalamatkan nih, kalau misalnya seseorang itu punya gangguan kesehatan mental, misalnya katakanlah ini punya gangguan kesehatan mental kecemasan, kita sebut ini punya gangguan gitu ya. Tapi mungkin Aaron nggak punya, kita sebut dia normal. Nah, tapi kalau di era digital itu gangguan kesehatan mental itu bukan lagi sekedar ada atau tidaknya gangguan mental pada seseorang, tapi lebih kepada bagaimana seseorang itu bisa tetap mengenali dirinya, bisa tetap apa ya istilahnya mengelola stres yang dia punya, tetap berelasi secara nyata meskipun ada informasi yang mengelilingi kita secara terus-menerus gitu. Jadi singkatnya gini Mas Noel, apa ya, kita tetap bisa seimbang, kita tetap bisa terkoneksi secara nyata, secara sosial, secara emosi, secara psikologis, meskipun ada digitalisasi atau perubahan yang sangat cepat. Itu sih, kalau dari perspektif psikologi ya mungkin nanti bisa ditanggapi oleh Mas. Yeah. Kalau misalnya menurut saya sih kuncinya tadi Mbak juga sempat nyebutin tentang banyaknya informasi. Yang harus kita sadari dari disrupsi ini pertama adalah banyak batasan-batasan dan banyak norma-norma yang selama ini ada dalam cara kita bertindak sebagai manusia itu, batasannya itu dibuka sama teknologi. Semua orang menganggap ini sebagai satu kemajuan yang harus kita embrace kayak gitu loh. Oh, sekarang kita bisa dapat informasi dari manapun, kita bisa produksi konten dari manapun. Kayak gini sekarang kan, misalnya zaman saya kuliah dulu setengah mati saya bikin podcast kayak gini. Tapi sekarang kan siapapun bisa membuat konten yang bagus. Belum lagi kalau kita ngomong AI dan sebagaimana macamnya. Tapi akan tetapi kan dulu manusia berpikir dengan banyaknya data kita tuh bisa mendapatkan kepintaran, bisa mendapatkan solusi dari banyak problem kita kayak gitu loh. Saya dulu terbatas pilihannya mau nonton film-film yang ada, saya hanya bisa nonton apa yang ada di TV atau enggak saya cari DVD bajakannya pada waktu itu. Tapi sekarang kan teman-teman tidak terbatas. Mau apa? Korea, India, Malaysia, Thailand, British, mau pakai dubbing Indonesia, dubbing apapun mau diulang, tidak terbatas kayak gitu loh. Nah, justru yang jadi satu teknologi mutakhir yang dianggap bisa ngebantu dan menyelesaikan banyak permasalahan kita, memang iya, tapi menimbulkan banyak masalah juga. Nah, jadi satu cara yang harus kita sadari adalah jangan-jangan manusia ini sekarang terlalu banyak mendapatkan informasi. Betul. Yang seharusnya tidak dikonsumsi pun akhirnya kita konsumsi. Jadinya tentu saja cara kita bertindak, bahkan cara kita menjadi manusia itu pun kedepannya berbeda. Dan of course kesehatan mental itu salah satu hal yang disoroti ya kayak gitu. Jadi kayak overstimulated gitu nggak sih? Betul. Kayak dulu misalnya kan, kenapa sih sekarang kita gampang banget insecure? Dulu misalnya zaman ayah saya sama ibu saya pacaran kayak gitu. Emangnya mereka tahu standar pacaran di masyarakat yang ideal itu gimana? Mereka kan cuma dengar dari tetangga kayak gitu. Kalau kita kan enggak, baru ngelihat teman kita ngasih kado iPhone 16 ke pacarnya, sedangkan kita cuma bisa ngasih bakso aci kayak gitu. Dan kita tiap hari ketemu dengan hal-hal yang kayak gitu. Bukannya itu membuat kita jadi membandingkan, dan data yang terlalu banyak itu kadang-kadang justru membuat kita jadi sulit untuk mengontrol pikiran kita sih. Ya, gitu.
Setuju. Bukannya, tapi karena teknologi sekarang ini sangat berdampak ya Kak, bagi masyarakat juga, apalagi di kalangan anak muda. Oke. Itu kan sangat berdampak tuh. Itu gimana tuh Kak? Cara biar kayak dari Kakak dari sisi psikologisnya lah, biar anak muda itu bisa lebih mengontrol teknologi yang sekarang ini. Oke, berarti apa ya istilahnya ini langkah secara nyata Iya. gitu ya. Oke, mungkin yang pertama kita harus menghindari yang namanya ini dulu multitasking digital. Ya, jadi tadi kemarin sama tadi saya tuh sempat sedikit research gitu ya. Ternyata kalau di Indonesia, saya lupa researchnya itu di mana, tapi ada di salah satu bukunya Papalia. Teman-teman pasti tahu ya. Bukunya Papalia di tahun 2020 itu ada research yang menyatakan kalau remaja di Indonesia itu 25%-nya pasti ketika menggunakan sosial media, teknologi itu tidak hanya 1 tab aja. Benar nggak? Ya, betul. pasti ada 2-3 tab gitu ya. Makanya tadi kita jadi overstimulasi. Nah, dengan adanya 2-3 tab yang sering kita lakukan, ini membuat kita jadi pecah perhatiannya, membuat kita jadi mudah bosan, get bored gitu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menangkap informasi dari dosen, mau dengerin podcast yang isinya panjang, kita udah malas duluan. Maka langkah pertama adalah stop untuk melakukan multitasking digital. Itu yang paling penting. Terus yang kedua, yang biasanya saya lakukan juga itu adalah digital detox gitu ya. Jadi kita sebagai manusia yang sadar dan memahami bahwa penggunaan teknologi ini bisa kita batasi gitu. Kapan aja nih kita mau akses, kapan aja kita mau terhubung, dan kapan aja kita mau berhenti. Misalnya kita mau akses kalau kita lagi ada pekerjaannya nggak Mas, Ya. ada pekerjaan, ngerjain tugas, atau mau berkomunikasi sama orang lain, kita bisa pakai. Nah, tapi kita bisa melakukan detox gitu. Kalau misalnya saya nih, biasanya kan kalau habis kerja gitu buka TikTok gitu ya, tapi ada detoxnya. Kita batasi penggunaan screen time itu hanya 2 jam gitu. Itu oke. Terus yang paling penting tetap berinteraksi di dunia secara nyata gitu. Jadi kalau sosial media itu kan kita mainnya dengan teknologi ya, tapi jangan sampai kita lupa atau terputus dari relasi sosial yang seperti ini nih gitu. Jadi banyak-banyak melakukan interaksi face to face, banyak-banyak ngobrol sama teman kalian, ngobrol sama dosen, orang tua, itu penting ya. Mungkin Mas Tuan mau nambahin ya. Saya nggak akan ngasih praktik-praktik psikologi gimana ya, karena saya dikelilingi sama teman-teman psikologi. Jadi saya salah lagi kayak gitu ya. Tapi gini, saya ngasih konsep aja. Ada discourse yang namanya digital mindfulness. Jadi kita tuh harus bisa mindful juga dengan apa yang kita lakukan secara digital. Pada intinya kita mengembalikan posisi manusia sebagai satu makhluk yang harusnya menggunakan teknologi ini sebagai alat yang bisa membantu dia, bukan dikendalikan oleh teknologi. I think masalah terbesar kita adalah kita merasa kita nggak bisa apa-apa tanpa teknologi. Ya memang iya sih, zaman sekarang juga teman-teman kalau mau ngirim tugas ini kan harus diupload ke YouTube kan, betul kan? Mau ngirim laporan ke dosen, mau KRS-an dan stuff like that, kita juga harus ngasih ke YouTube. Tapi balik lagi, jangan sampai kita merasa kita ini menjadi satu makhluk yang tidak berdaya terhadap semua teknologi itu. Ada hal-hal yang bisa kita mindful dan take control lagi kayak gitu. Karena ada konsep namanya yang di dunia akademik namanya itu technological determinism. Atau kalau di dunia media ya teman-teman kalau suka baca teori-teori namanya mediatisasi kayak gitu. Bagaimana media dan logikanya itu mengatur penggunanya untuk bisa mengikuti dari logika media itu tersebut. Jadi beda ya, kalau kita dulu kan berpikir oh media sosial tuh harus kita manfaatkan. Jadi media tuh ngikut logika yang kita mau. Tapi sekarang tuh enggak. Kita yang ngikut logikanya daripada platform-platform yang kita mau kayak gitu kan. Kita yang dikontrol. Sadar nggak sih teman-teman kalau di media sosial teman-teman itu semua udah based on algorithm dan echo chamber. Coba misalnya kalian berdua deh buka explore-nya sekarang. Beda tuh. Kalau kamu sukanya olahraga, munculnya olahraga. Kalau kamu sukanya Raffi Ahmad misalnya, munculnya berita-berita Rafathar kayak gitu kan. Nah, tapi bisa aja dia nggak tahu Rafathar itu siapa dan makan apa, kamu tahu gitu. Nah, tapi jadinya kalian tuh terkungkung dalam paparan informasi yang diatur oleh media itu. Dan kalau kita hanya ikut arusnya saja, tidak hanya mindfulness ya, kita bakal ngadepin semua dampak-dampak buruk itu ya Mbak ya. Kita akan merasa nggak bisa kontrol. Makanya teman-teman pernah namanya digital craving. Selanjutnya tuh gimana
gimana sih Kak biar secara konkret nih individu itu membatasi dirinya dari teknologi-teknologi yang sekarang ini? Dari saya dulu ya. Itu biasa. Oke, mungkin ini juga sih kan tadi selain kita menerapkan mindful dalam teknologi gitu ya, kita juga bisa menerapkan yang namanya mindful scrolling. Tapi jadi istilahnya tuh kita bisa mengevaluasi gitu loh, bahan-bahan yang kita search, konten-konten yang kita tonton itu banyaknya memberi dampak negatif atau positif, banyaknya memberi nilai tambah atau justru malah membuat tadi kita tersedot secara energi, tersedot secara mental, akhirnya kita kelelahan. Terus kita juga harus punya mindset gitu ya, mindset yang sehat bahwa yang ditampilkan di internet, yang ditampilkan di sosial media itu hanya mewakili sisi kehidupan atau sisi terbaik dari seseorang. Ya, tadi Mas Noel sempat menyebut bahwa ada yang namanya komparasi secara sosial ya dalam berteknologi atau bermedia sosial. Nah ini sebenarnya sering banget saya temui dalam dunia praktek Mas gitu ya. Jadi banyak remaja kayak teman-teman ini ya gitu ya, usianya 20-an itu datang ke saya dengan keluhan rendah diri, pesimistis, gak berguna, gak berharga. Karena apa? Terlalu banyak konsumsi atau konten yang di-scroll setiap hari, dan ternyata isi kontennya itu tadi komparasi sosial gitu ya. Kita melihat misalnya siapa nih yang lagi ngetren kayak Fuji gitu ya. Oh Fuji di usia muda dia sudah bisa sukses, dia sekarang lagi jalan-jalan ke Cina, kok aku tidak ya? Nah dari perbandingan, dari komparasi sosial tadi kita jadi merasa rendah diri. Selain rendah diri terus kita jadi merasa tidak berguna, tidak berharga, yang ini kalau misalnya tidak ditangani bisa sampai ke gangguan depresi gitu. Jadi sebenarnya dampaknya itu cukup luas, makanya kita harus punya mindset juga yang sehat bahwa yang ditampilkan di sosial media itu tidak seutuhnya, tidak sepenuhnya teman-teman, tapi hanya mewakili atau menjadi highlight dari versi terbaik dalam hidupnya. Nah, kita juga harus punya mindset yang seperti itu gitu ya. Terapkan mindful scrolling. Kalau sekiranya itu kok kayaknya ini udah mulai mengganggu harga diriku ya, udah mulai mengganggu self esteemku ya, ya udah berarti perlu untuk dibatasi. Sebenarnya kalau prakteknya fitur-fiturnya tuh banyak sih Pak. Anyway, balik lagi ke pertanyaannya. Bagi saya sih jangan batasi dari teknologi ya. Ini anak Ilkom ya. Kita harus punya daya saing global. Tapi gini, walaupun kita update gitu ya. Ya, gini loh, anak-anak di India, di Singapura kalau nggak salah, dan beberapa negara lain SD itu mereka udah belajar coding. Supaya bisa punya pemahaman yang analytical thinking, critical thinking kayak gitu ya. Dan aku rasa baik juga untuk kita bisa maju dalam technological advancement. Kita perlu, tapi dengan batasan yang tepat gitu. Aku rasa kita nggak boleh terjebak di dalam dua ekstrim. Begitu kita tahu tangan kita ini bisa dipakai untuk memukul orang atau mencuri, masa solusinya tangan kita dipotong? Kan enggak kan? Solusinya tangan kita ini dibatasi, dididik untuk tahu bagaimana melakukannya. Nah makanya tadi teknologi itu ya kita pelajari, tapi dengan mindset bukan hanya sebagai pengguna fitur, tapi mindsetnya itu adalah sebagai manusia yang bisa memanfaatkan ini. Nah lama-lama kalau anak-anak gitu ya udah diajarin untuk tahu nih dimensi etis dari teknologi itu gimana. Kalau ada AI, dari sebelum kalian belajar tutorial nih, sekarang kan bisa generatif AI, betul ya? Video saya dibikin pakai bahasa Mandarin. Tiba-tiba ngomong apa, ngejelek-jelekin orang tuh bisa. Sebelum kita ngajarin tutorial nih, orang kan sekarang cepat-cepat gimana caranya, promnya apa, softwarenya apa, ajarin dong. Sebelum itu yang harus dipelajari adalah ini dampaknya apa sih? Kalau teknologi ini kita pelajari, kita pakai, dampak ke mental kita gimana, dampak ke orang lain gimana, potensinya apa. Kalau itu udah paham, baru kita belajar teknisnya. Nah, itu menurut saya tuh kayak gitu. Kalau teman-teman yang kuliah ya, jadi sebelum kalian cepet-cepetan itu pikir dulu gitu loh. Kalau kita pakai ini, dampak buat saya apa? Buat teman saya apa? Buat ini dan lain sebagainya tuh apa kayak gimana? Akan menimbulkan ini nggak? Sama dengan bermedia sosial tuh Mbak kayak. Coba deh teman-teman, sebelum kalian nyindir teman kalian di second account close friend, sebelum nyindir di postingan atau nyindir dimanapun, bisa nggak kita mindful dulu gitu? Sebelum pakai fitur ini bisa nggak kita mikir ini dampaknya sama dia gimana ya, dampaknya sama aku nanti gimana ya kayak gitu. Nah bayangkan kalau kita bisa punya mindset seperti itu menggunakan, aku rasa teknologi ini akan sangat luar biasa memberdayakan kita. Dan prakteknya fitur-fitur tuh udah banyak, Instagram, Meta secara keseluruhan, YouTube dan lain sebagainya tuh
udah memikirkan hal ini. Digital mindfulness tuh udah jadi topik bagi mereka. Instagram punya namanya you don't like this content, stop showing that. Bisa kan? Ini mengganggu, inappropriate atau kayak gitu. Atau ya udah, fitur mute sama block tuh diciptakan buat apa? Untuk digunakan kalau misalnya kalian merasa itu tuh mengganggu. Ada akun-akun yang triggering, makanya ada trigger warning. Misalnya ada yang kalian nggak kuat ngelihat kekerasan terhadap hewan atau misalnya terhadap darah-darah, ada trigger warning kan. Udah tahu kalian lemah, jangan dipencet, di skip gitu loh. Nah makanya hal-hal kayak gitu tuh membantu kita buat batasin juga. Kalau dari perspektif psikologi nih Kak, gimana sih cara kita bisa mengelola kesehatan mental dengan lebih baik lagi di era digital? Sepertinya tadi sudah sempat saya singgung ya, Iya, terkait dengan mindfulness tadi. Jadi mindfulness itu kan salah satu perspektif atau pendekatan yang ada di psikologi ya. Jadi kita tidak hanya, jadi bayangkan sekali lagi mindfulness itu duduk diam berjam-jam kita meditasi gitu, tidak ya. Tapi kita benar-benar hadir dan terkoneksi secara nyata. Jadi misalnya hari ini nih ada saya, ada Mas Noel, ada Nini, ada Aaron gitu ya. Nah, kita hadir secara nyata, kita merasakan vibrasi-vibrasi kita gitu loh. Dan menurut saya mindfulness ini cukup berguna ya, karena tadi gitu loh, ketika misalnya kita berinteraksi dengan orang lain gitu kan, kita selalu tidak bisa hadir secara utuh karena terdistraksi oleh adanya teknologi. Tapi balik lagi, kalau kita secara sadar, oh aku baru beraktivitas, aku baru podcast, berarti aku coba kurangin dulu deh penggunaan teknologiku gitu. Nanti ketika aku ada waktu luang, ketika memang sudah saatnya aku bisa membuka teknologi itu, aku akan buka lagi gitu. Jadi being mindful di era digital menurut saya cukup bekerja ya, cukup it works gitu loh. Karena tidak semua yang kita lakukan itu istilahnya penuh dengan distraksi, tapi kita juga bisa hadir secara utuh dan merasakan secara penuh apa sesungguhnya yang kita rasakan dan kita lakukan pada saat itu. Jadi kita benar-benar dapat makna nih, jangan sampai kita kehilangan momen-momen yang sebenarnya itu nggak bisa diulang karena tadi adanya distraksi secara teknologi. Makanya tadi Mas Noel bilang kan, kalau misalnya menggunakan teknologi ya gunakan secara itu. Kalau konsep psikologi itu juga bisa kepake nggak sih Mbak? Kita apa sih namanya, kita mengenal diri kita. betul. Ya nggak sih? Bukannya konseling itu juga ngebantu kita buat mengenali diri kan? Aku rasa tuh praktik yang baik sih teman-teman, kayak mengkonseling diri, tahu apa yang triggering bagi kita, di mana yang batasan kita. Ada orang-orang yang gampang banget buat dia tidak bekerja misalnya. Nah, berarti kan dia harus diajarin untuk bekerja tuh, karena potensinya malas. Tapi ada yang sebaliknya, sekali udah kerja, tuh bisa lupa sama dirinya, bisa merusak orang lain. Berarti dia harus diajarin untuk stop kan. Tapi kan kita harus tahu diri kita yang mana ya. Ya perlu ilmu seperti teman-teman ini gitu. Karena kami memang, aku juga ngerasa sih di disiplin ilmu kami itu semuanya tuh ayo produksi konten dan ini apa segala macam. Makanya anak-anak Ilkom kan itu satu kelas isinya tuh ngomong semua kayak gitu ya. Nah ada hal-hal yang kita juga perlu belajar gitu loh, kayak salah satu aspek yang penting kita kan mahamin diri kita, mahamin lawan bicara kita, dan itu kan nyinggung psikologi kan. Nah kayak gitu yang penting kita pelajari sih. Itu aku Ini salah satu gunanya mindful itu juga gitu. Jadi kalau misalnya kita udah overwhelmed nih, banyak kasus ya Mas Noel, ini sharing sedikit. Jadi ketika saya praktek itu banyak pasien yang datang ke saya gitu. Lagi-lagi usianya 20-an ya. Karena 20-an itu kan emosinya masih belum stabil ya, kita bisa bilang seperti itu. Jadi ketika merasa kesepian, merasa ada yang nggak beres sama dirinya, merasa tidak nyaman, dia langsung buru-buru cari teknologi. Nah waktu itu saya sarankan untuk coba deh kamu being mindful dan hadir untuk dirimu sendiri secara utuh gitu ya. Ketika kamu sedang merasa kesepian, kamu merasa nggak nyaman, kamu merasa gelisah, coba kamu diem dulu. Kamu diem dulu, atur nafas 3-5 menit dan sadari apa sih yang sebenarnya kamu butuhkan, apa sih yang sebenarnya kamu rasakan gitu ya. Barangkali kamu hanya butuh jalan keluar sebentar dan bukan notifikasi yang ada di sosmedmu itu. Kalau tahu gituan tuh emang harus konseling atau ada yang lain? Ini komentar dikit ya sebagai orang di luar disiplin ini. Hopefully betul keresahan juga nih. Jadi mungkin menyadari juga kapan kita udah overwhelmed juga gitu ya kondisi ini. Dan kadang orang nggak sadar nggak sih Mbak, dia tuh lagi overwhelmed gitu. Itu gimana tuh, sekalian konseling gitu mungkin? Kayaknya boleh ditambah di durasinya ya. Emang harus konseling atau bisa nggak sih dari cara-cara lain? Wise nggak kalau misalnya saya atau siapa nyari
sumber-sumber psikologi dan kita menelusuri Oke. diri tuh boleh nggak? Oke, jadi sebenarnya salah satu dampak buruk teknologi itu adanya self diagnose ya. Oke. Nah, jadi memang penggunaan teknologi yang sangat mudah diakses, instan, cepat, mudah, gratis, responnya 24 jam gitu ya. Mungkin kapanpun Mas Noel butuh lagi tengah malam gitu ya, searching bisa. Tapi ternyata sekali lagi informasi yang ada di dalam teknologi yang sedang kita konsumsi itu belum tentu akurat. Contohnya AI, dia memang bisa nih interaksi dengan kita, tapi dia tidak bisa memahami emosi kita. Kalau Oke. misalnya Mas Noel datang ke saya gitu ya, mungkin Mas Noel menyebutkan, Mbak gejala saya ABCDE. AI bisa nih memprediksi, oh ini sakitnya begini. Tapi saya bisa melihat Mas Noel secara observasi gitu ya. Saya bisa melihat Mas Noel secara observasi. Oh dari gejala yang disampaikan itu ternyata Mas Noel mungkin punya kecenderungan depresi. Tapi saya lihat kok kayaknya ada indikasi cemasnya juga ya. Dari gerak-gerik. Betul. Dari gerak-gerik, dari body language, dari tampilan tubuh yang ditampilkan itu kok ada cemasnya juga ya. Maka berarti kan diagnosisnya tidak hanya depresi, tapi bisa depresi mixed anxiety. Nah, itu ada diagnosisnya. Maka memang paling tepat itu adalah berinteraksi secara nyata dan datang ke profesional. Cukup menjawab ya, sangat menjawab. Sekarang kita mau pertanyaan, kita masuk ke, kita bahas pola pikir. Jadi menurut kakak-kakak nih, gimana sih cara kita bisa membentuk pola pikir teknologi yang sehat? Kalau saya sih kuncinya tetap di kendali dan kesadaran diri. Jadi tadi berkali-kali baik itu dari saya maupun Mas Noel sempat menekankan bahwa kita yang punya kontrol atas teknologi yang kita gunakan. Ya. Ketika kita tahu kendali kita, kesadaran kita jadi tahu gitu loh, kapan kita harus berhenti, kapan kita harus terkoneksi dengan teknologi, misalnya tadi saat menyelesaikan tugas, saat berkomunikasi dengan orang lain. Tapi kalau misalnya kita sudah menyadari, kita punya kontrol atas teknologi tersebut, kita jadi tahu, oh kayaknya teknologi yang aku konsumsi ini akhirnya menyebabkan hal-hal yang justru menyedot energi secara mental. Nah, kalau sudah seperti itu, kita boleh memberikan batasan. Makanya kalau misalnya berbicara soal pola pikir terhadap teknologi, harusnya kita punya kontrol dan kendali atas teknologi tersebut, bukan teknologi yang memiliki kontrol dan kendali atas diri kita. Kurang lebih seperti itu sih Mas. Aku jawab dengan quote aja sih. Oke. Sik ya. Tolong dikutip terus diposting. Oke. Ini teknologi, media sosial, AI, digitalisasi itu adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Sekali lagi, teknologi adalah hamba yang baik, tapi tuan yang jahat. Kalau dia jadi penguasa hidup kita, dia bakal jahat banget. Kita nggak bakal jadi manusia sama dia. Tapi kalau dia jadi hambanya kita, dia bakal jadi alat yang powerful banget. Teknologi itu harusnya memberdayakan manusia, bukan menggantikan manusia. Jadi luar biasa banget ya. Tapi ketika nanti mungkin kayak tadi ya, akan ada ditampilkan muka gitu ya, bisa jadi tergantikan. Tapi sekali lagi emosi manusia itu kompleks. Kalau hanya dikasih dengan data saja, manusia tetap belum bisa. Gitu. Ya, karena sekali lagi emosi kepribadian itu sifatnya kompleks ya. Dan itu dipelajarinya untuk bertahun-tahun. Saya sampai jadi psikolog itu kurang lebih 8 tahun ya. Betul. 8 tahun belajar dan emosi dan kita hanya baca dari 2 akun Instagram, tahu-tahu udah jadi ahli kan. Betul, itu dia yang jadi highlightnya ya. Tapi kalau memberikan dukungan secara emosional sih bagus banget karena bisa diakses ya. Tapi itu menenangkan saya sih Mbak, waktu Mbak bilang itu tuh kompleks gitu loh. Karena saya adalah orang yang percaya antropologi manusia itu tidak akan bisa digantikan sampai kapanpun dengan mesin apapun. Walaupun kalau misalnya kita di dunia akademik nih, ada teman-teman juga yang ingin mengcounter ide itu. Teman-teman yang pro sama kemajuan teknologi pasti bilang enggak, one day kita akan mampu nih untuk merumuskan emosi dari listrik dan lain sebagainya. Cuman entah bagaimana saya merasa itu tuh nggak akan bisa direplikasi oleh kita sih. Para teman-teman psikologi setuju ya? Gitu ya. Saya sih setuju ya. Harusnya gitu ya Mbak ya. Betul. Kalau enggak kan Kalau enggak psikolog. profesi saya gimana nih? Betul ya. Sorry ya jadi ngobrol. Enggak. Penasaran. Tapi kan Kak, misalnya udah seperti itu tadi, kita lebih curhatnya kepada ChatGPT, itu kan menjadi pola pikir yang negatif banget ya sama masyarakat. Itu gimana sih Kak biar kayak masyarakat itu sadar gitu loh, sebenarnya bukan pakai ChatGPT gitu, kita itu lebih mendalami
diri kita itu dengan ya sesama dengan kita ini manusia gitu. Kayaknya habis ini Mas Noel bisa membuat penelitian tentang itu ya. Jadi masyarakat bisa teredukasi Iya, gitu ya, dan betul, tahu dari betul. situ gitu. Karena sebenarnya kalau ChatGPT itu kan menawarkan kemudahan, Ya. dia bisa diakses 24 jam. Kalau kita mau ke profesional, kita kan harus nunggu dijadwalin ya. Belum tentu ketika jam 1 malam itu kita ke-trigger tadi kata Mas Noel, kita langsung bisa dapat bantuan dari profesional. Belum tentu, tapi aksesnya kita kemana? Pasti ke GPT kan. Iya. Nah, dia bisa memberikan dukungan secara emosional, tapi tidak bisa memberikan kehangatan, tidak bisa memberikan terapi psikologi yang sesungguhnya. Ya, saya sudah praktek hampir 3 tahun. Terapi psikologi itu basicnya ada interaksi, Mas. Dan terapi psikologi itu pendekatannya banyak. Mungkin teman-teman psikologi di sini tahu ya, ada pendekatan secara apa kognitif, psikoanalisa dan lain sebagainya. Itu base-nya adalah interaksi semua. Ya, kehangatan juga nggak bisa digantikan. GPT itu hanya satu arah. Satu arah dalam artian kehangatannya ya, gitu ya, bukan chattingannya ya. Kalau chattingannya kan dia bisa dua arah, dia bisa membalas apa yang kita sampaikan, dia bisa memberikan kebutuhan apa yang kita butuhin pada saat itu, tapi tidak bisa menggantikan kehangatan kita as a human, as a psychologist. Itu sebenarnya yang banyak kami lakukan, lembaga-lembaga penelitian teknologi digital di luar ada banyak lah. Center for Human Technology. Kalau teman-teman nonton Netflix ada dokumenter namanya The Social Dilemma, sama waktu itu yang soal Cambridge Analytica, aku lupa apa, The Great Hack atau apa, lupa ya kayak gitu ya. Pokoknya mereka tuh bergerak di bagaimana ada human centeredness di dalam penerapan teknologi. Teknologi itu harus berpusat pada manusia. Jadi lembaga ini banyak gitu. Nah, jadi aku rasa apa yang bisa dilakukan sekarang udah banyak upayanya. Gerakan literasi digital, aktivis-aktivis yang ada, penelitian-penelitian, dan bahkan rumusan-rumusan itu pun kita sampaikan ke pemerintah, memberikan masukan dan lain sebagainya. Dan teman-teman kalau mau menyuarakan ini sebagai mahasiswa, aku rasa itu baik gitu ya, untuk ke teman-teman sekarang. Tapi yang paling kamu takutkan sekarang adalah anak-anak generasi setelah kita ini. Gini, kenapa begitu? Karena gini Mbak, kita, generasi kita itu 2013, 2015 kuliah, maaf ya, spill umur. Gini, kita tuh sempat ngerasain kehangatan hanya berdasarkan interaksi dengan manusia. Dari ibu kita, dari ayah kita. Saya hidup tuh di zaman mama papa saya even belum punya handphone. Itu saya masih ngalamin zaman itu, saya udah sadar sebagai manusia. Jadi ngomong tuh emang harus langsung ketemu, dan the real talk, deep talk kita ya harus interaksi. Tunggu mama pulang ya, kita ngobrol. Tunggu papa pulang ya, kita ngobrol. Anak sekarang nih enggak loh. Deep talk dan emotional talk dia tuh terjadi via teks. Nah, nyoba sih curhat ke ChatGPT kayak gitu. Ya udah, informasi aja. Gitu kan. Dia tahu, dia bisa memvalidasi perasaan saya, tapi itu it's just text gitu loh. I need someone, saya ketemu di cafe, ngobrol, validated, kepenuhi itu emosinya. Nah, yang kami takutkan, anak-anak yang udah terbiasa dengan text based, apalagi yang kita nggak tahu nih kalau udah lost di Minecraft, Roblox, mereka ketemu siapa-siapa kita nggak tahu nih mereka udah kemana. Jangan-jangan mereka tuh merasa dari situ saja yang sumber utamanya. Makanya banyak banget sekarang ya Mbak, anak-anak tuh ketemu sama orang susah, tapi begitu dia di chat, dia tuh bisa jadi karakter yang wah ekstrim lah, bahasa Inggrisnya bagus, nulis ini dan apa segala macam. Nah, itu yang memang menurut saya agak cukup kita takutkan. Solusinya tuh ya bisa dari parenting mana, cuman itu nambah kegelisahan teman-teman aja ya. Dan generasi selanjutnya ini yang agak kita khawatirkan sebenarnya Mbak. Karena kalau kita istilahnya terlalu tergantung teknologi itu kan ada pemutus untuk berelasi secara nyata nggak sih ya? Ada semacam kayak kegelisahan kita, terutama saya juga sebagai psikolog, misalnya nanti kayak tadi kata Mas Noel, anak-anak atau generasi setelah kita itu kan sudah kebiasaan untuk menggunakan teknologi dengan sebegitu intensnya gitu. Mereka jadi nggak bisa caranya melakukan interaksi dengan orang lain itu seperti apa. Makanya tadi di sosial media kayaknya dia kayak hebat banget gitu ya, tapi ternyata setelah bertemu secara nyata pada aslinya, gimana ya aku caranya membuka topik dengan orang ini, gimana ya aku caranya membaca ekspresi dia, ternyata dia udah nggak mood ya untuk ngobrol, berarti harus dihentikan. Tapi kan kita jadi nggak punya skill untuk itu. Skill kita untuk berinteraksi, untuk berelasi dengan orang lain jadi tidak berkembang. Itu sih sebenarnya tantangannya ya. Ini ekstrimnya tuh kalau teman-teman nonton Netflix, ada film yang kemarin lumayan rame, mini series dari UK namanya Adolescence. Tahu Adolescence?
nonton saya. Nonton ya Mbak ya. Itu kan lebih ekstrim ya, maksudnya Betul. apa, chatnya si siapa sih anak itu namanya itu, lupa lah si Namanya. karakter utamanya. Iya, saya juga lupa. Itu kan benar-benar nunjukin dia dengan emoji ya. Kalau emoji itu biasa kita buat ketawa, atau kalau orang-orang kantoran biasa emoji begini ya. Ya. Gitu. Tapi dia emoji itu punya kode-kode sendiri gitu loh ke temannya, dan dia bisa merasa offended sampai mau melakukan tindakan kriminal. Nah itu versi ekstrim yang agak kita takutkan juga sih buat anak-anak ini. Jangan-jangan mereka udah terlalu terserap dalam teknologi itu sehingga kita pun susah. Kan ada satu episode yang psikolog ketemu dia dan dia bingung sendiri sampai akhirnya ketemu ya pengakuannya tuh, tapi wah itu cukup menakutkan sih buat saya, to be honest. Padahal kalau dari film itu masih secara parenting tidak ada masalah yang berarti ya. Anaknya pun baik. Betul gitu. Orang tuanya tuh juga memberlakukan parentingnya itu ya sesuai sewajarnya aja, senormalnya aja. Tapi memang karena adanya kemajuan teknologi tadi teman-teman, terus tadi di sosial ternyata banyak hal-hal yang tidak bisa dia atasi. Emang harus batasin screen time sih. Betul. Menurut saya. Digital detox tuh penting ya Mas Dari Noel kecil ya. tuh harus galak. Jam 5 ngobrol, baca buku, nonton TV bareng kayak gitu. Soalnya kan kita nggak tahu dia ngapain. Itu menurut saya Iya, harus betul. konservatif lagi Betul, kayaknya ya. betul. Jangan-jangan. Iya. Itu tantangan yang luar biasa sih. Iya. Itu. Tadi kan kita sedikit menyinggung tentang meditasi dan konseling online ya Kak. Nah, menurut Kakak nih penggunaan aplikasi kesehatan mental tuh dapat membantu pola pikir masyarakat nggak sih tentang pentingnya merawat kesehatan mental? Karena sebenarnya teknologi kesehatan terus tadi ada saus itu bisa dengan mudah informasi saja cepat, tapi sekali lagi bisa terapi bukan secara tapi ya bahkan untuk itu tadi sudah ada itu nggak perlu mau ke profesional, ke psikolog, ke psikiater, ke dokter, itu kan aja tidak bisa kau tahu sebagian orang, tapi ternyata teknologi tadi cukup membantu. Kalau misalnya kesehatan mental bahkan kalau saya searching itu ada salah satu platform itu yang memberikan terapi CBT, satu terapi yang psikolog itu tapi saya bisa itu sama terapi bukan secara yang tetap ada penjelasannya. Ya nih Kak, nah, gimana nih stigma terhadap gangguan kesehatan mental yang seperti Kakak bilang tadi itu banyaknya individu-individu yang sekarang lebih kayak ya dia menstigma dirinya itu terkena gangguan kecemasan seperti itu. Self diagnosis. Iya, yang seperti itu. Itu untuk teknologi yang sekarang itu apakah membuat ini Kak pengaruh yang sangat signifikan banget Kakak? Oke, sebenarnya kalau kita berbicara teknologi itu tentu ada pro dan kontranya gitu. Teknologi kan menawarkan kita banyak kemudahan, menawarkan kita banyak manfaat, tapi tentu ada kekurangannya. Salah satunya membuat para remaja atau dewasa awal yang mungkin belum matang secara emosional itu akhirnya self diagnose. Kenapa sih sebenarnya orang-orang ini self diagnose? Karena bisa jadi mereka itu nggak berani ke profesional, karena takut duluan gitu ya. Takut duluan. Aduh, aku kok kayak gini nih, aku bakal kenapa ya? Akhirnya mereka self diagnose. Padahal dampak dari self diagnose itu, misalnya nih tadi ya kan AI ataupun googling gitu ya, itu tidak bisa memberikan gambaran secara nyata atau asesmen secara nyata individu ini kenapa. Karena kadang yang kita rasakan, kita sampaikan ke AI tersebut atau di googling tersebut itu belum sepenuhnya yang kita tampilkan. Tapi kalau kita datang ke profesional itu dengan melihat aja udah tahu, oh kayaknya ini ada karakteristik yang cenderung ke sini. Itu yang AI sama Google tidak bisa gitu. Jadi kalau kita udah self diagnose, kita mendiagnosis diri kita depresi, kita akan memberikan penanganan untuk orang depresi aja. Padahal ternyata kita bipolar, ternyata kita depresi mixed anxiety. Jadi penanganan yang kita berikan, self care yang kita berikan untuk diri kita jadinya tidak tepat. Ya, kalau tidak tepat terus apa? Kita jadi merasakan, loh aku udah ngikutin cara-caranya tapi kok nggak ada manfaatnya ya untuk aku gitu. Jadi istilahnya kayak buang
Mbak, stigma masyarakat itu juga nggak sih? Yes, betul. Ini kan banyak yang bilang kalau ke psikolog berarti orang gila. Nah, itu betul. gangguan jiwa itu Betul. yang juga mungkin membuat orang-orang jadi enggan gitu Yes, setuju untuk banget. konseling. Ya, setuju banget dari Mas Noel, karena ada beberapa pasien saya nih Mas Noel gitu. Sebenarnya pasien saya ini mengalami gangguan kecemasan sosial. Oke. Dia nggak mau ke psikolog karena apa? Takut stigma. Ya, jadi Hmm. akhirnya dia lebih nyaman gitu ya, prefer gitu ya di AI atau dari teknologi tersebut. Gitu. Tapi apakah itu bisa menyelesaikan? Ternyata tidak. At the end gitu ya, AI-nya bilang kamu harus segera ke profesional. Gitu. Jadi teknologi itu sebagai alat bantu, bukan penentu hidup kita. Teman-teman sih harusnya ya, serius ya, teman-teman psikologi ini yang I don't know bisa membuat apa untuk masyarakat kita tuh ke depan juga punya awareness yang baik gitu loh. Karena kan ya kalau disiplin ilmu yang lain pasti tidak akan bisa sedalam teman-teman ya, untuk tahu urgensinya. Karena aku ngeliat sekarang tuh kecenderungannya dua, Mbak. Over romantisasi, Yes. melebay-lebaykan, dan Betul. aku ngerasa karena sekarang ada ya di banyak budaya populer, di lagu-lagu pop sekarang itu kan muatan mental health udah banyak di film-film, dan bahkan ada orang itu kan sampai jadi bercandaan stand up comedian salah satu kan, lu kalau mau jadi orang gaul di Jaksel harus depresi gitu loh. Iya. Ada kan nonton kan konten-konten kayak gitu kan, anak gaul ya broken home ya depresi ya gitu. Jadi itu jadi apa ya, jadi bagian identitas kegaulannya. Over romantisasi, tapi di satu sisi juga oversimplifikasi. Paling kerasukan, paling kurang ini, paling itu, paling cuman itu. Nah, itu juga salah kan. Kita harus bisa yang tahu yang sehat di tengah, dan apa namanya, professional health. Dan saya harap sih mungkin tadi kalau ditanya media sosialnya gimana, jadikan itu jembatan aja, jembatan awal untuk kita aware terhadap mental health. Habis itu call to actionnya, giringannya adalah untuk datang ke profesional seperti psikolog dan yang lain-lain juga. Jadi ini bisa jadi PR-nya teman-teman ya Mas. Iya, Noel. teman-teman psikologi itu harusnya tuh. Agent of change, Agent of ayolah change, buat mahasiswa. kampanye. Ya, kita yang udah lulus selama ini kan udah iya. gitu lah. Ya, meneruskan aja. Mumpung masih mahasiswa bisa. Oke, mungkin last question ya sebelum kita Ya. tutup ya. Gimana sih Kak caranya supaya kita itu bisa mengarahkan perkembangan teknologi agar lebih berpihak kepada peningkatan kesehatan mental masyarakat? Sama Noel dulu. Oke. Teknologi agar bisa itu. Iya. Yang pertama dimulai dari diri kita sendiri. Kita yang harus bisa orang-orang yang jadi mindful terhadap penggunaan teknologi. Yang kedua, sebarkanlah pesan-pesan itu ke orang lain. Jadi pesan saya tetap akan sama. Teknologi alone is not enough. Teknologi yang dikuasai manusia dan kita mindful menggunakannya itu akan bikin dampak besar kayak gitu loh. Jadi kalau makin banyak orang-orang yang diberdayakan dan memberdayakan teknologi, harapannya itu akan jadi apa ya? Jadi agent of change yang baik untuk orang-orang sekitar kita. Gitu. Oke, kalau dari saya ya. Kalau dari saya pahami bahwa teknologi itu sebagai alat bantu. Sekali lagi teknologi bukan penentu kehidupan kita. Sadari kapan kita harus terkoneksi, kapan kita harus hening, kapan kita harus benar-benar memilih untuk hidup di dunia nyata. Hadir secara utuh dengan hati yang sadar, dengan tubuh yang hadir, dan dengan jiwa yang tetap waras. Siap. Mantap. Oke, mungkin kita tutup kali ya karena durasi waktu kita sudah habis. Dipanjangin ini Iya. ya. Mungkin lain 2 kali. episode, kalau rame lanjut part 2. Lanjut. Apa lagi nih enaknya ya? Oke, mungkin segitu dulu dan makasih untuk kakak-kakak karena sudah meluangkan waktunya atas wawancara yang mungkin sangat berharga ya untuk tugas kita. Enggak juga untuk Semoga dapat nilai A Buat ya. semua orang dan semoga pendengarnya itu dapat mendapatkan informasi yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin mau ditambahin? Sudah, sepertinya baik, kami akan tutup podcast hari ini dan selamat menikmati episode ini. Salam sehat. Bye. Bye. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.